Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 PBF yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang persyaratan dan proses perizinan di PBF untuk mata kuliah manajemen farmasi. Sebelumnya di sini perkenalkan saya Ki Agus Rifki Fauzan yang akan menjadi moderator untuk presentasi kita malam hari ini. Ada pula anggota lain yaitu Silviani Rahayu, Bintang Saifanasia, Nur Febi Permatasari, dan Ayu Anastasia. Baik, langsung saja kita ke materi pertama tentang definisi yang akan dijelaskan oleh Bintang. Dipersilakan. Definisi PBF menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. PBF adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF berbeda dengan apotek. Apotek itu menjual obat langsung ke konsumen, melainkan mendistribusikan obat ke apotek, rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian tujuannya untuk memastikan ketersediaan obat yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Kemudian ada lagi tujuannya. Yang pertama yaitu melindungi kesehatan masyarakat dari obat yang tidak memenuhi standar kualitas, keamanan, dan khasiat. Yang kedua, mencegah peredaran sesuatu ilegal atau tidak memiliki izin edar. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita ke proses perizinan PBF. Yang pertama itu proses perizinan PBF ini dimulai dari pemohon yang akan mempersiapkan dokumen. Dokumen ini yang pertama ada di surat permohonan. Formulir permohonan ini tuh dia bakal ngisi formulir yang nanti diserahkan ke pihak dirjen. Dokumen-dokumen yang terlibat itu ada akta pendirian perusahaan, NPWP, SIUP atau surat izin usaha perdagangan, kemudian ada TDP atau tanda daftar perusahaan, dan dokumen legal lainnya. Nanti selain dari surat permohonan ini ada juga itu tembusan surat permohonan. Jadi maksudnya maksud dari surat tembusan surat permohonan itu tujuannya untuk memberikan informasi atau pemberitahuan kepada pihak lain yang juga perlu mengetahui isi surat tersebut. Jadi selain pihak dirjen, itu nanti bakal diserahkan ke Dinkes provinsi sama Badan POM. Kemudian yang kedua, nanti setelah surat ini diserahkan akan ada audit terlebih dahulu dari pihak BPOM yang nanti akan melakukan audit ke PBF-nya dari si pemohon. Setelah itu, pihak dari Dinkes provinsi nanti akan melakukan verifikasi administratif ke PBF pemohon. Setelah diperiksa untuk pembagian audit dan verifikasi, nanti itu akan ada seperti surat rekomendasi teknik pemenuhan persyaratan CDOB, kemudian juga ada rekomendasi kelengkapan administratif dari Dinkes provinsi. Yang sebelumnya tadi surat rekomendasi teknik pemenuhan persyaratan itu dari Badan POM, nanti yang akan diserahkan ke pihak dirjen. Setelah surat ini diserahkan ke pihak dirjen, baru nanti terakhir tinggal perizinan dari pihak dirjennya ke pemohon untuk pembayaran PNBP sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2009. Kemudian apakah ini akan dilakukan perizinan, ditunda, atau ditolak. Selanjutnya adalah tata cara permohonan perizinan PBF.
yaitu pemohon harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan Kepala Balai POM. Lalu paling lama dalam waktu 6 hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan administratif. Lalu paling lama dalam waktu 6 hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan Kepala Balai POM melakukan audit pemenuhan persyaratan CDOB. Paling lama dalam waktu 6 hari kerja sejak dinyatakan memenuhi kelengkapan administratif, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengeluarkan rekomendasi pemenuhan kelengkapan administratif kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Balai POM dan pemohon paling lama dalam waktu 6 jam hari kerja sejak dinyatakan memenuhi persyaratan CDOB. Kepala Balai POM mengeluarkan rekomendasi hasil analisis pemenuhan persyaratan CDOB kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan pemohon. Paling lama dalam waktu 6 hari kerja sejak menerima rekomendasi, Direktur Jenderal menerbitkan izin PBF. Pemohon dapat membuat surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Balai POM dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Paling lama 12 Direktur Jenderal menerbitkan izin PBF dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan Kepala Balai POM. Selanjutnya ada persyaratan dan evaluasi perizinan pedagang besar farmasi. Yang pertama itu ada persyaratan surat permohonan harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau pengurus dan calon apoteker penanggung jawab yang berbadan hukum berupa perseorangan terbatas atau koperasi. Kedua ada fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP identitas direktur. Ketiga ada direksi atau pengurus pedagang besar farmasi obat atau bahan obat. Yang keempat ada pernyataan komisaris atau dewan pengawas dan direktur atau pengurus yang tidak pernah terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di dalam bidang farmasi. Kelima ada akte pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya adalah memiliki secara tetap apoteker WNI sebagai penanggung jawab, surat tanda daftar perusahaan, fotokopi surat izin usaha perdagangan, surat bukti penguasaan bangunan dan gudang, peta lokasi dan dena bangunan, surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apoteker bertanggung jawab, fotokopi surat tanda registrasi apoteker penanggung jawab, dan selanjutnya memiliki laboratorium dan gudang khusus tempat penyimpanan bahan obat. Setelah itu rekomendasi persyaratan CDOB dan dari Balai POM. Terakhir ada rekomendasi administrasi dari Dinkes Provinsi. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi permohonan izin pedagang besar farmasi. Yang pertama itu ada surat permohonan. Di dalam surat permohonan itu ditunjukkan kepada Direktur Jenderal di Jakarta. Kemudian lokasi dan alamat kantor dan gudang harus jelas. Kemudian ada nama direktur. Nama direkturnya itu salah satu yang tercantum dalam akte pendiri PT, yaitu Direktur Utama. Kemudian ada peningkatan produktivitas. Kemudian ada alamat kantor atau gudang, alamat yang jelas sesuai lokasi yang dicantumkan dalam surat permohonan. Kemudian ada nomor wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak juga harus jelas.
Kemudian susunan direksi dan komisaris sesuai yang tercantum dalam akte pendirian PT atau koperasi. Bila ada perubahan-perubahan yang dilampirkan adalah susunan yang terakhir disahkan oleh notaris. Kemudian nama apoteker penanggung jawab harus sama dengan yang tertulis dalam ijazah. Kemudian fotokopi ijazah dan SP atau STRA penanggung jawab. Itu untuk apoteker yang ada SP atau STPRA. Kemudian pernyataan penanggung jawab sanggup bekerja penuh. Itu pernyataan asli bermaterai menyatakan kesediaannya bekerja sama penanggung jawab tetap pada perusahaan tersebut. Kemudian surat perjanjian kerja penanggung jawab dengan direktur. Membuat perjanjian kesepakatan di depan notaris untuk mengikat kerjasama antara direktur dengan apoteker penanggung jawab. Kemudian ada domisili perusahaan, itu diajukan oleh direktur perusahaan atau PT. Kemudian ada denah bangunan atau peta lokasi, dibuat oleh perusahaan. Bila sudah disetujui akan dibubuhi stempel atau cap oleh Dinkes provinsi atau Balai Besar POM pada saat pemeriksaan ke lokasi. Kemudian ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Untuk DKI, pemerintah Provinsi DKI, Dinas Koperasi dan Perdagangan nomor harus jelas. Kemudian ada surat tanda daftar perusahaan atau TDP, diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan untuk DKI, mencantumkan PT dan alamat jelas, berlaku selama 5 tahun. Kemudian ada kontrak atau sewa. Dan yang terakhir itu ada biaya untuk peraturan yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada tata cara penyerahan izin, yaitu surat kuasa dari direktur bermaterai 6.000, fotokopi KTP direktur dan penerima kuasa selain PNBP dari direktur bermaterai 6.000, fotokopi formulir pembayaran PNBP yang telah disahkan oleh bank, dan yang terakhir jika pengambilan izin dilakukan oleh direktur hanya melengkapi butir B sampai dengan butir D. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat diambil adalah PBF itu berperan penting dalam memastikan ketersediaan, keamanan, dan mutu obat di pasaran. Gunanya untuk menjalankan usahanya. PBF ini juga harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk izin usaha dari Kementerian Kesehatan dan BPOM. Regulasi yang ketat itu juga bertujuan untuk mencegah peredaran obat ilegal serta menjaga standar distribusi farmasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi kami minta maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Udah nih. Udah.